Pemirsa, seorang wanita Parubaya ditemukan tewas di kediamannya di kawasan Kapuk Muara Penjaringan, Jakarta Utara. Sepucuk senjata api turut ditemukan di tempat kejadian perkara. Laporan penemuan mayat wanita berinisial S berusia 51 tahun diterima polisi sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat Rabu sore. Polisi menggelar olah tempat kejadian perkara hingga pukul 22.00 waktu Indonesia Barat. Polisi juga telah memeriksa 4 saksi yakni 3 asisten rumah tangga dan 1 orang dari pihak keluarga. Namun fakta dan penyebab kematian korban belum bisa dipastikan karena polisi masih menunggu hasil laporan Puslap 4 dan Rumah Sakit Polri. Polisi menyebut korban tewas di dalam kamar merupakan pemilik rumah. Selain ditemukan luka pada tubuh korban, juga ditemukan sepucuk pistol di tempat kejadian perkara. Di lokasi yang jelas kita temukan sepucuk pistol, itu sedang dilakukan penyelidikan oleh tim dari Puslap 4 untuk bisa mengidentifikasi terkait senjata tersebut. Kasus kematian misterius wanita Parubaya ini masih diselidiki tim gabungan Polsek Penjaringan, Polres Jakarta Utara, dan Polda Metro Jaya. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan Kapolsek Penjaringan, Kompol M. Probandono Bobi. Selamat petang, Pak Bobi. Selamat petang, Mbak. Pak Bobi, apakah korban yang tewas ini merupakan korban pembunuhan? Untuk sementara ke arah sana belum, Mbak. Jadi kita juga masih menunggu hasil dari lapor dan kedokteran forensik terkait dengan apakah adanya gunshot residu di tangan korban maupun di pakaian korban, dan juga kita akan mematchkan atau mencocokkan antara sidik jari korban dengan sidik jari yang ada di senjata. Jadi sampai dengan sore hari ini kami juga masih menunggu hasil dari lapor tersebut. Baik, lalu kami mendapatkan informasi bahwa sebelum korban meninggal ini sempat memberikan atau sempat memberi sinyal begitu. Apakah yang dimaksud dengan sinyal-sinyal ini? Jadi memang hasil pemeriksaan kami terhadap 6 orang saksi, tadi disebutkan 4 orang saksi, jadi kami rawat, ada 6 orang saksi yang sudah kita periksa, ada 3 ART, dan 3 dari pihak keluarga, jadi dari ibu kandungnya, adik kandung, dan suami korban. Jadi memang sebelum kejadian korban ini sudah memberikan beberapa WA chat kepada ibunya maupun adik-adiknya, termasuk dengan suami korban, bahwa yang bersangkutan ataupun korban ingin mengakhiri hidupnya, demikian. Apa keterangan dari keluarga korban terkait dengan hal ini? Apakah sempat ada masalah begitu? Kenapa sampai dia ingin mengakhiri hidupnya? Jadi hari ini kami masih memeriksa suami korban. Jadi nanti akan belum sempat diupdate kepada kami, namun singkat dari adik korban bahwa memang korban ini sedang dalam proses perceraian dengan suaminya. Baik, lalu ada luka yang ditemukan di tubuh korban. Apakah ini luka dari senjata ataukah ada luka lainnya, mungkin luka penganiayaan atau semacamnya? Kalau hasil daripada visum yang sudah kami terima, itu tidak ada luka lainnya, hanya luka tembakan di dada atas sebelah kiri. Berarti hanya ada luka dada di sebelah kiri ya. Kalau untuk senjata dari mana, Pak? Apa jenis senjata yang digunakan oleh korban? Jadi senjata hasil kemarin kami oleh TKP juga yang ditemukan jenis Glock 42 kaliber 32, dan juga kami temukan surat izin khusus senjata api ataupun IKSA. Jadi kalau kami lihat memang korban ini memiliki senjata tersebut dengan sah. Berarti sesuai dengan senjatanya begitu ya, Pak ya? Betul, atas izin siapa, Pak Bobi? Dari suami atau keluarganya mungkin? Kami belum mendalami, namun kami kemarin hanya mendapatkan bahwa surat tersebut di dompet korban itu terdapat izin khusus senjata apinya ataupun disebut IKTA.
Baik, intinya senjata itu milik korban. Baik, terima Ya, kasih betul, atas nama korban. Kompol M Probandono Bobi Duardi, Kapolsek Penjaringan telah bergabung bersama iNewsroom pada Baik, petang terima hari ini. kasih Salam kembali, Mbak. sehat selalu. Pemirsa, aparat gabungan TNI Polri bergerak mengevakuasi warga dari teror KKB Papua setelah pembakaran pesawat Susi Air. Evakuasi itu menggunakan 3 helikopter, mengingat banyak ibu dan anak-anak yang tidak kuat perjalanan darat. 25 warga berhasil dievakuasi dengan keadaan aman. Kabid Humas Polda Papua, Kombes Ignatius Beni Adi Prabowo mengatakan aparat gabungan terus memaksimalkan pencarian pilot Susi Air yang masih belum diketahui keberadaannya, salah satunya di distrik Paro. Petugas gabungan juga masih mencari keberadaan pilot Susi Air Philips M usai peristiwa pembakaran pesawat di Nduga, Papua Tengah. Sementara 5 penumpang pesawat Susi Air dan 15 pekerja bangunan puskesmas telah dievakuasi dan mendapat perawatan medis. Petugas gabungan masih mencari keberadaan pilot Susi Air Philips M, warga Selandia Baru yang diduga disandera oleh kelompok kriminal bersenjata. Kapolda Papua Irjen Matius Fahiri mengatakan telah berkoordinasi dengan sejumlah tokoh. Ia pun meminta masyarakat membantu dan dapat bernegosiasi dengan anggota KKB agar pilot Susi Air dikembalikan. Tidak jauh dari Paro, saya Bapak Pangdam telah berkoordinasi aktif dengan pemerintah daerah dan tokoh-tokoh gereja dari Kinmi. Saya minta juga ada bantuan dari masyarakat setempat yang dekat dengan kelompok KKB ini untuk berkomunikasi supaya pilot yang selama ini kan melayani di Paro untuk kasihan masyarakat di Paro ini bisa segera dikembalikan. Upaya maksimal kami akan selalu lakukan untuk bagaimana bisa mengembalikan pilot itu. Nah, kami minta waktu, kita tentunya akan mengambil langkah-langkah tegas dalam penegakan hukum. Tidak ada lagi ruang tempat bagi orang yang tidak mau untuk bagaimana membangun kesejahteraan di tanah Papua. Mereka ini bagian dari sasaran kami. Kalau tidak mau diajak negosiasi, tentunya akan berlakukan yang berat itu. Sebelumnya 5 orang penumpang pesawat Susi Air dan 15 pekerja bangunan puskesmas di Nduga yang sempat diancam oleh KKB di Paro, Kabupaten Nduga telah berhasil dievakuasi dengan selamat. Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto dan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar melakukan pertemuan non-formal. Informasinya sesaat lagi.